menjelaskan dulu sedikit tentang bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling adalah upaya dan berkelanjutan yang dilakukan untuk membantu seseorang atau kelompok untuk mengembangkan potensi diri dan memahami diri sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari bimbingan konseling. Nah, setelah itu tujuan dari bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling adalah membantu tujuan dari bimbingan konseling itu adalah membantu siswa agar mampu mengembangkan diri secara optimal yang sesuai dengan tuntutan yang positif. Yaitu adalah tujuan dari bimbingan konseling. Sedangkan fungsi dari bimbingan konseling adalah merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik secara individu maupun kelompok agar dapat mengembangkan secara optimal. Nah, itu adalah pengertian, tujuan, serta fungsi dari bimbingan konseling. Nah, itu adalah mengantarkan kita dalam materi kita, yaitu pacaran. Nah, siapa yang di sini sudah pacaran? Oke. Karena Matriona sudah pacaran, bisa jelaskan kepada ibu apa itu pacaran? Pacaran adalah hubungan romantis antara dua orang yang saling tertarik, di mana mereka menghabiskan waktu bersama. Oke, nah itu adalah menurut Matriona tentang pacaran. Nah, di sini yang ibu mau sampaikan adalah pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan, yaitu cowok atau cewek yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pacaran untuk menuju kepada kehidupan keluarga, yaitu pernikahan. Nah, itu adalah pengertian dari pacaran. Nah, ada salah satu ahli juga mengatakan bahwa pacaran adalah dalam suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling kenal satu sama lain. Nah, itu menurut D. Gevanova dan Rince. Nah, itu adalah pengertian dari para ahli. Nah, kita masuk yaitu tujuan dari pacaran. Nah, Matriona kan sudah pacaran, pasti tahu dong tujuan dari pacaran itu apa. Tujuan dari pacaran adalah untuk mengenal satu sama lain lebih dalam serta membangun kedekatan emosional. Oke. Jadi tujuan pacaran itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memberikan kesenangan sebagai bentuk reaksi dan sumber untuk memperoleh kenikmatan. Nah, pacaran itu pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu memberikan kesenangan dalam dua insan, yaitu cowok dan cewek. Nah, ada juga tujuan yang kedua, yaitu memiliki status. Pasti anak-anak di sekolah pasti pacaran harus memiliki status supaya bisa tahu di sosial media bahwa mereka berdua sudah berpacaran, dan juga saling tolong menolong atau saling membantu. Nah, dalam pacaran itu harus saling memotivasi satu dengan yang lain. Contoh, di sekolah pacaran satu kelas, cewek tidak mengerti apa yang diterangkan oleh guru di sekolah. Nah, cowok ini cepat memahami materi apa yang diterangkan oleh guru. Nah, cewek tersebut bisa meminta bantuan kepada laki-laki untuk bisa menerangkan kembali materi apa yang telah disampaikan tadi di kelas. Nah, itu adalah tujuan dari pacaran. Nah, ada juga memperoleh kepuasan atau pengalaman seksual. Itu dari tujuan positif, ada yang tujuan pacaran yang positif, ada juga tujuan pacaran yang bersifat negatif. Nah, kita masuk dalam tahapan pacaran. Ada
Dua hati yang sebelumnya meliputi perasaan resah, gelisah, bingung, dan lain sebagainya menjadi lega. Nah, cinta itu bisa dibuktikan lewat apa saja. Oke, kita masuk dalam jenis-jenis perilaku penyimpangan pacaran. Nah, ada salah satu pendapat para ahli berpendapat bahwa itu pendapat Kinsey mengenai perilaku seksual meliputi 4 tahap, yaitu 1. Bersentuh. Bersentuh ini dalam hal bisa saat pacaran hari pertama bisa saja bersentuh, berpelukan, setelah itu besok-besok lain lanjut ke ciuman, setelah itu besok-besok lain mulai ada kenikmatan, berjumpa kepada penyentuhan hal-hal yang penyentuhan kepada bagian-bagian yang sensitif pada bagian tubuh perempuan. Ya, itu adalah jenis-jenis perilaku penyimpangan pacaran.